Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, pada sore ini kita bertemu lagi di hari Jumat sore yang sudah mendung ya. Tentunya juga senantiasa kita berupaya menyejukkan diri kita ya, hati kita untuk dalam menuntut ilmu yang pada hari ini kita melanjutkan bagaimana mengamalkan Al-Quran setelah kita mengetahui bahwa Al-Quran itu untuk diamalkan, maka kiat-kiatnya untuk mencapai tujuan itu diantaranya tentu membaca Al-Quran dengan niat mengamalkan, dengan niat menggali ilmu untuk diamalkan, lalu dengan sama perhatikan ayat-ayatnya gitu ya, perhatikan ayat-ayat yang dibaca gitu ya, apa yang dituntutnya baik berupa perintah dan larangan-larangan ya. Jadi perintah-perintah atau larangan-larangan itu tentunya perhatikan ya, atau sebuah keutamaan yang disarankan, bahayanya juga diperingatkan ya, dan demikian seterusnya. Jadi ada yang keutamaan yang dianjurkan ya, seperti ibadah-ibadah nafilah, atau bahaya yang diperingatkan ketika orang itu berlebihan ya, israf dan seterusnya gitu ya. Dan juga ada lagi contoh-contoh yang lain gitu ya. Sesungguhnya Al-Quran adalah petunjuk operasional. Jadi kalau bahasanya pekerjaan apa itu? SPO ya. Ya gitu. Jadi operasionalnya itu adalah untuk mengoperasikan jiwa dan memelihara keselamatannya, yang harus selalu dekat dengan seorang muslim, yang mendidik ya, tarbiyah jiwanya, yang harus dia baca dengan maksud mencari pemecahan suatu masalah ya gitu, perbaiki dari sebuah kesalahan-kesalahan, mencari tafsiran dari sebuah fenomena, mencari penyembuh dari sebuah penyakit, atau menguraikan analisa dari sebuah keadaan ya. Kalau kita mencari penyelesaian permasalahan pembinaan yang kita tuju, misalnya lewat ke buku fulan misalnya, atau si Alan, ada majalah-majalah, ada surat kabar ya, melalui channel-channel parabola, maka dengan demikian telah mendisfungsikan salah satu tujuan utama Al-Quran, Masya Allah ya. Segitunya gitu ya, dikatakan disfungsi gitu ya. Sesungguhnya setiap tarbiyah yang tidak berlandaskan Al-Quran secara langsung adalah tarbiyah yang tidak memadai, tetap memberikan hasil untuk kurun waktu tertentu saja gitu ya, sebagai ujian dan jebakan dari Allah. Setiap tarbiyah untuk generasi muda, baik anak-anak maupun para pemuda, haruslah berlandaskan Al-Quran.
dengan pendekatan, metode dan teknik yang sesuai. Tiap kalangan dari saudara-saudara kita ketika kita telah terpikat dengan dunia dan segala materi yang didapatkannya, mereka diberi ujian berupa ilmu barat. Nah, ilmu barat, ya filsafat atau sebagainya, dan teori-teori yang mereka kemukakan dan mengira itu adalah kunci keberhasilan, ya, kebahagiaan, ketangguhan manajemen dan perekonomian, sambil mengemukakan berbagai alasan dan dalil sebagai pembenaran tindakan itu, ya. Nah, ini tentunya juga kalau kita ingin jadikan Al-Quran untuk kita amalkan, maka Al-Quran itu harus jadi acuan kita, ya, dalam segala hal, ya. Bagaimana seorang muslim ketika mempelajari teori-teori, ya, apa itu teorinya gitu, ya, tapi dengan teori itu dia terjebak, ya, dia tidak percaya surga neraka, ya, dia tidak percaya akhirat, bahkan waliyadzubillah. Kenapa? Terjebak dengan teori, ya. Nah, itu. Ini tentunya berbahaya ketika mencari lihat teori-teori barat, ya, yang memang masif, ya, dengan pembelajarannya kadang kan ada yang aneh-aneh gitu, ya, gitu, ya, yang tidak sesuai, yang kadang juga bertentangan, ya, dengan keimanan. Nah, itu. Maka ini kalau kita ingin benar-benar mengamalkan Al-Quran, ya back to Quran, ya, benar-benar back to Quran, ya, bukan hanya mencari-cari, ya, pembenaran dulu yang selain Al-Quran, kemudian terkadang pemahaman dirinya yang kadang jalan, ya, pemahaman dirinya jalan sehingga ada keputusan-keputusan atau pendapat-pendapat yang aneh gitu, ya, gitu. Ya, bagaimana kalau seorang muslim ketika misalnya mempelajari teori-teori terus ada teorinya ya gitu-gitu aja, ya, yang dia bisa kemukakan dengan kata-kata yang indah gitu, ya, kan, tapi sangat disayangkan dengan apa yang dia dapat, ya, berbeda jauh dengan apa yang harusnya diyakini dalam akidah Islam, ya. Yang kadang ujung-ujungnya ketika orang itu tidak percaya surga neraka, ya udah gitu. Buat apa hidup juga gitu, ya. Buat apa hidup, menjawabkan buat apa mencari masalah gitu, ya, gitu. Kalau gitu, ya, ya udah aja kita jadi orang yang damai-damai dalam hidup di dunia ini gitu, ya. Akan tetapi ya tidak merasakan bekalnya nanti, tidak merasakan apa yang dia dapatkan ketika di akhirat, ya. Bahwa manil akhiratikum ghafilun, ya, lalai gitu, ya. Nah, banyak lagi lah kalau kita ingin mengungkapkan ilmu-ilmu itu, ya. Karena saya juga dapati itu, ya, kawan-kawan yang ya
Kalau mau bergelut di situ ya, tentunya kita harus tahu dulu standar Al-Qur'annya bagaimana memandangnya gitu dulu. Ya, memandang sesuai pandangan Al-Qur'an dulu. Jangan langsung dengan pandangan teorinya gitu ya. Malah jadi susah kalau dengan teorinya, kemudian Al-Qur'annya kadang ditinggalin, dibaca aja enggak gitu ya. Dipelajari tidak ya Al-Qur'annya. Malah sibuk dengan teori-teori. Akhirnya melenceng gitu ya ketika meninggalkan Al-Quran, dan Al-Quran bukan jadi acuannya, ya sudah ya. Nah ini bahwasanya Al-Quran itu kan sudah dijelaskan ya bagaimana tarbiyah untuk seorang muslim ya, bahkan jadi hudal linnas ya. Petunjuk bagi manusia ya. Nah disinilah bahwa kita harus memahami untuk mengamalkan Al-Quran bukan hanya mengamalkan ritualnya saja, tapi mengamalkan konsep Al-Quran itu sendiri ya, konsep Al-Quran itu sendiri ya. Kalau kita mengamalkan, kita berbuat baik buat apa ya, misalnya kalau kita berbuat baik tidak ada balasan pertanggung jawabannya, ya sudah gitu. Nah ini ya, yang jadi bingungnya kan dia nggak percaya surga neraka, terus kamu ngapain juga berbuat baik, ngapain juga ya, cuma untuk apa gitu ya gitu, kalau nggak ada pertanggung jawabannya nanti, kalau nggak ada balasannya nanti. Dengan manusia ya itulah ya, kalau ciptakan untuk beribadah dan ibadah senantiasa nanti akan mendapatkan balasan, walaupun ujung-ujungnya tentunya ridho Allah yang dicari ya, dan balasan itu tentunya Allah yang memberikan ya. Tapi tentu tetap bahwa apa yang dia yakini itu adalah sebagai dasar pokoknya agar dia menguatkan diri dalam amal itu sendiri ya. Kalau dia melangkahkan kaki buat apa ya, melangkahin kaki buat apa kalau nggak percaya dengan akidah Islam, sedangkan dia teori dengan teori barat ya gitu, dia percaya, buat apa dia melangkahkan kaki ya. Ini cuma jadi renungan saja ya buat kita semua.